Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama dan para dewan hakim. Yang saya hormati dan saya banggakan para panitia lomba, dalam hal ini mahasiswa Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang, para sponsor, serta rekan-rekan sahabat da'i dan da'iyah dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa semangat untuk terus menebar kebaikan di jalan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah kata yang paling afdal kita ucapkan, menandai kesyukuran kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasul pemimpin umat, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para dewan hakim yang saya hormati, rekan-rekan sahabat da'i dan da'iyah, serta para pemirsa kompetisi dakwah yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan dakwah yang berjudul Menciptakan Generasi yang Beriman dan Berilmu untuk Kejayaan Bangsa. Dewasa ini lebih nyata kita lihat. Setiap bangsa di dunia saling berebut tanpa produser formal. Percepatan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, modernisasi rekayasa teknologi, dan perindustrian menjadi tujuan pokok setiap bangsa di dunia. Oleh karena itu, sudah menjadi tuntutan sejarah. Setiap masyarakat, bangsa, dan negara selalu berharap agar generasi yang akan datang jauh lebih baik daripada generasi yang sekarang. Mengapa demikian? Karena syubbanul yaum rijalul ghad. Generasi muda hari ini adalah calon pemimpin di hari esok. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Generasi muda merupakan kekuatan suatu umat atau bangsa. Untuk melihat nasib masa depan suatu bangsa, ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Negara akan kuat jika para generasinya sehat. Negara akan maju jika para generasinya berilmu. Negara akan aman jika para generasinya beriman. Dan insya Allah, negara akan jaya jika para generasinya amanah. Karena sangat pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia." Oleh karena itu, Syekh Mustafa Al-Ghayalaini berkata, "Inna fi yadis syubbani amrul ummah, wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya, di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, wa fi aqdamiha hayataha, dan pada derap kaki mereka lah hidup suatu bangsa. Hal ini membuktikan bahwa generasi muda menjadi tulang punggung dan harapan dari sebuah peradaban agama dan bangsa. Lalu,
Bagaimana cara kita mewujudkan generasi muda untuk kejayaan bangsa? Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan generasi muda yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa kompetisi dakwah nasional yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, sangatlah dibutuhkan peran generasi muda yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sebagaimana pernyataan B.J. Habibie yang mengatakan, ilmu yang tak beragama apabila digabung dengan agama yang tak berilmu, cenderung akan menghasilkan sintesis yang buta dan lumpuh. Olehnya, generasi muda saat ini haruslah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan iman. Karena generasi muda haruslah menghadapi tantangan zaman, sehingga mereka membutuhkan keimanan yang disertai dengan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, penemuan nuklir. Nuklir dapat digunakan bagi kehidupan masyarakat sebagai pembangkit tenaga listrik, sebagai bahan pengobatan di rumah sakit, dan lain sebagainya. Tetapi apabila nuklir dikuasai dan dikembangkan oleh generasi yang tidak bertanggung jawab, dengan kata lain, generasi yang tidak memiliki keimanan kepada Allah, maka akan sangat berbahaya. Nuklir tersebut dapat menjadi senjata pemusnah umat. Hadirin sahabat da'i yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali diberitakan hadirnya berbagai sosok dari generasi muda yang berhasil mengantisipasi perkembangan zamannya. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Ma'idah ayat 54. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa generasi muda itu sekurang-kurangnya memiliki 5 ciri. Di antaranya, yang pertama, dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Kedua, mereka bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Yang ketiga, mereka tegas terhadap musuh-musuhnya. Yang keempat, mereka bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah. Dan yang kelima, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Dari generasi yang bercirikan seperti itulah, kelak akan muncul kejayaan bangsa dan umat.
para pemirsa kompetisi dakwah yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Mengapa negeri kita membutuhkan generasi muda yang beriman dan berilmu? Karena dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, sangatlah dibutuhkan peran generasi muda yang beriman dan berilmu pengetahuan untuk mampu meredam kekhawatiran masyarakat. Generasi muda yang mampu menjadi penyampai pesan dan kebaikan, dan generasi muda yang mampu menjadi penggerak berkobarnya semangat dakwah di era pandemi ini. Sehingga masyarakat dapat memahami bahwa semua yang terjadi di bumi ini, termasuk pandemi ini, terjadi karena kehendak Allah. Dan masyarakat dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari semua itu. Apabila negeri kita telah dipenuhi oleh generasi-generasi yang beriman dan berilmu, maka cobaan apapun, kondisi bagaimanapun, insya Allah semuanya bisa diatasi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang saya hormati, rekan-rekan sahabat da'i dan da'iyah, serta para pemirsa kompetisi dakwah yang insya Allah dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan, jadilah generasi yang beriman dan berilmu luas untuk kejayaan bangsa, sehingga Allah dapat mengangkat derajat kita sesuai dengan firman-Nya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, raihlah masa depan kita sebagai generasi yang beriman, berilmu, berkemajuan sebagai khairah ummah atau umat terpilih. Ingatlah bahwa masa depan hanyalah milik mereka yang bersungguh-sungguh dan milik mereka yang bertakwa kepada Allah. Semoga kita semua dapat menjadi generasi muda yang hebat, beriman, berilmu, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah. Maka insya Allah akan dapat mewujudkan bangsa yang thayyibah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.